Desinta, kenapa pada slide 19 input lambda string kosongnya diterima, sedangkan pada slide 15 ditolak? Oke. Nah, pas banget ya slide berikutnya ya. Aduh, lagi-lagi hilang. A, B, B, A, B, A. Nah, ini dia otomatanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa lambda diterima? Kan? Nah, kita lihat kembali bahwa di sini state penerimanya adalah Q0, Q2, Q4. Suatu input itu akan diterima jika kita sampai pada state penerima. Jadi maknanya kita sampai di Q0, di Q2, dan Q4. Nah, untuk sampai di Q0, input apa yang kita baca? Ada atau tidak? Ada. Tidak ada. Nggak ada kan? Ya, kita tidak membaca A, kita tidak membaca B, ya, untuk sampai di Q0. Nah, jadi maknanya apa? Maknanya input yang dibaca itu adalah string kosong, ya, belum ada input, string kosong. Kan yang dikatakan string kosong kalau di dalam kode pemrograman kan bentuknya seperti ini kan? Ada atau tidak datanya? Ya, kalau kita cari panjang daripada string kosong itu adalah 0, ya. Tapi sebetulnya datanya ada, tapi yang nggak ada data. Gimana ya cara kita memahaminya ya? Kalau string kosong kan, string kosong, jadi stringnya itu ada. Nah, tapi data di dalam stringnya itu yang tidak ada. Ya, jadi makna daripada lambda ini atau string kosong, maknanya untuk sampai ke Q0, kita tidak membaca A, kita juga tidak membaca B. Ya, tapi masuk aja, kita udah sampai di state penerima. Nah, jadi waktu kita masuk aja, kita sampai state penerima, itulah yang kita baca sebagai string kosong atau lambda. Ya, nah kalau dibandingkan dengan slide 15, aduh, lagi tidak ada. A, B, B, A. Nah, kalau yang ini kan, nah inputnya itu string kosong. Nah, inputnya string kosong, maknanya kita masuk aja, kan kalau string kosong kan masuk aja, nggak ada input apapun kan. Masuk aja ke dalam otomata, kita udah sampai di Q0. Apakah Q0 ini merupakan state penerima? Bukan. Bukan ya, karena Q0 bukan state penerima, maknanya string kosong ya itu ditolak pada otomata ini. Ya, maknanya string kosong bukan termasuk string yang diterima oleh otomata ini. Nah, kenapa di sini diterima? Ya, di sini. Nah, kenapa di sini diterima? Karena sewaktu kita membaca string kosong, kan masuk nih string kosong sampai di Q0. Oh, ternyata Q0 adalah state penerima, sehingga string kosong ini kita terima pada otomata yang ini, ya, pada otomata yang di slide 19 ini. Ya, bisa difahami, Desinta? Bisa, Bu. Oke, ya berikutnya Ingrid. Kasus khusus halaman 45. Nah, ini dia ya. Ya, ini sebetulnya sangat berkaitan dengan penjelasan sebelumnya ya. Nah, jadi ya delta bintang ini kan apa namanya ya? Delta tuh
fungsi transisi diperluas ya. Delta bintang ini fungsi transisi diperluas, maknanya Q ini adalah state awalnya, sedangkan yang di sebelah sini sesudah koma itu maknanya string yang dibaca. Nah, bermula dari Q dengan string yang dibacanya apa, kita akan sampai di state yang mana. Nah, itu makna fungsi transisi diperluas. Ya, jadi pada kasus khusus ini delta bintang Q, string kosong sama dengan Q, maknanya kita bermula dari suatu state Q. Nah, input yang dibaca adalah string kosong, maka kita akan sampai di Q. Nah, bayangkan aja ya, kita ada di suatu state. Nah, kita membaca string kosong. Makna string kosong itu apa? Ya nggak ada, ya datanya nggak ada yang dibaca. Kita sampai ke state yang mana? Ya nggak pergi kemana-mana kan? Nah, kita masih akan berada pada state itu. Nah, contoh misalnya kayak gini ya. Ini Q0, ya. Di sini Q1. Nah, anggaplah di sini ada A, B, kemudian ada A, B. Kira-kira seperti ini. Nah, untuk sampai ke Q0, nah delta bintang dari Q0 string kosong ya. Dari state Q0 inputnya yang dibaca string kosong. Nah, kita sampai kemana? Kan istilahnya string kosong itu ya kosong ya, dia tidak membaca apapun. Kalau kita membaca di sini, anggaplah di sini itu adalah A, maka kita akan sampai di Q1. Kalau kita baca B, juga kita sampai di Q1. Nah, tapi sekarang yang dibaca adalah string kosong. Ya, kita nggak pindah kemana-mana. Ya, jadinya di sini hasilnya sama dengan Q0 juga. Ya, jadi itu makna daripada kasus khusus ini. Jadi kalau kita membaca data string kosong, ya kita nggak berpindah, tetap pada state tersebut. Seperti itu, Ingrid. Udah bisa dipahami, Ingrid? Sudah, Bu. Kasih, Bu. Ya, Putri. Nah, Ibu saya agak bingung tentang bahasa yang diterima dan ditolak M. Halaman berapa ya? Slide yang mana ya? Slide yang ini, Bu, yang bahasa yang diterima oleh DFA. Ini. Ini? Yang di sesudahnya. Ini. Yang slide sebelum mana? sama yang tadi. Ini. Yang ditolak sama yang diterima. Yang ini. Setelahnya. Bukan yang tadi. 48 sama 47, Bu. 48 sama 49. 49. Ini maknanya ya. Oke. Nah, ini definisinya dulu. Bahasa yang diterima oleh DFA, ya, bahasa yang diterima oleh DFA M, itu kita notasikan sebagai LM. Kenapa? Karena DFA-nya kita namakan M, maka bahasanya LM. Ya, jadi bahasa yang diterima oleh DFA M dinotasikan sebagai LM dan mengandung semua string yang diterima oleh M. Ya, jadi anggapannya ada DFA M, maka dia pasti akan mengenali semua bahasa LM. Nah, dituliskan dalam bentuk definisi formalnya seperti ini. Ya, untuk suatu DFA M, nah ini kan definisi formalnya ada Q, Q itu adalah kumpulan daripada state, sigma adalah alfabetnya, delta fungsi transisi, Q0 adalah state awal, dan F itu adalah himpunan dari semua state penerima. Ya, himpunan dari semua state penerima. Itu yang harus diperjelas di sini bahwa F adalah F ini mungkin singkatan dari final state ya. Jadi state penerima. State yang paling terakhir. Nah, bahasa yang diterima oleh M ya, kita tuliskan dalam bentuk ini bentuk apa ya? Bentuk notasi setnya ya, LM sama dengan W anggota dari sigma bintang. W ini kan bermakna suatu string. Nah, suatu string tersebut anggota dari sigma bintang. Apa makna dari sigma bintang?
Sigma ini adalah alfabet. Nah, dari suatu alfabet tertentu, sigma bintangnya, ya berarti apapun itu string yang bisa kita ciptakan dari alfabet. Sedemikian hingga, nah ini dia syaratnya. Syaratnya delta bintang, ya delta bintang di sini, Q0, W. Delta bintang ini kan fungsi transisi diperluas, di mana kita bermula dari Q0, Q0 adalah state awal, kita baca inputnya W, ya, W ini kan adalah string nih, ya, string. Nah, dia akan sampai, kan tadi delta bintang itu sama dengan Q apa gitu kan, nah Q apapun itu. Nah, Q apapun ini, ya, haruslah termasuk dalam anggota dari F. Nah, F ini kan himpunan state penerima. Ini kan simbol daripada set ya, anggota atau member. Nah, maknanya Q0 dari state awal Q0 dibaca string tertentu, apapun itu stringnya, jika kita sampai pada suatu Q tertentu dan Q tersebut anggota daripada F, maka itulah dia maknanya bahasa tersebut, string tersebut termasuk ke dalam bahasa LM. Ya, ini sebetulnya notasinya. Mungkin sebelumnya kalian udah paham, cuman waktu ditulis dalam bentuk notasi seperti ini malah tambah bingung gitu ya. Nah, intinya kayak gini aja. Makanya di sini digambarkan ada grafiknya dari Q0 sampai ke Q aksen. Nah, di sini Q aksen kita nggak tahu Q berapa, yang penting Q aksen tersebut anggota daripada F. Ya, seperti itu Putri. Isna, paham? Paham, Bu. Oke.